Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul kudus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yafutu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Marilah sama-sama kita berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatnya martabat diri menuju martabat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa, tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Berbicara tentang kemuliaan Allah dalam masa ketuhanannya, kita melihat dari tiga sisi. Termulianya Allah dalam berkodrat pada wujud Muhammad, teragungnya Allah dalam maujudnya berupa-rupa pada Adam. Ini adalah satu kesatuan. Pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, kita akan berbagi ilmu dan wawasan tentang hakikat daripada syafaat. Apa wujud syafaat itu sebetulnya? Apa bentuk kodrat syafaat itu, dan sejauh mana syafaat ini mutlak atau berlaku dalam kodrat Muhammad? Seperti kita ketahui, dari awal wujud ilah ba'dal tunggal, Tuhan ingin dipanggil dengan nama Allah. Setelah itu terjadilah tauhid, yang mana tauhid wabil khusus tauhidin ternyata terwujudlah suatu hubungan batiniah antara kodrat umat dan Tuhan dalam makom syahadat tauhid.
Setelah itu kita lihat lagi ke dalam wujud tauhid tentang kehadiran kalam Muhammad yang diakhiri dengan kalam Allah, Muhammad Rasulullah. Kalau kita tinjau dari sisi tauhid, umpamanya kita lihat dari tauhid rububiyah, ayat sangat menerangkan kaitan dari kata Allah, kaitan kepada Muhammad itu sangat erat dalam hubungan tauhid. Terjadinya sebuah rahasia, ikatan batin yang dia rahasiakan terhadap maujudnya. Maka Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata Allah ingin dipanggil dengan Muhammad. Artinya apa? Hakikatnya Muhammad adalah sebuah kodratnya Allah. Muhammad, Ahmad dan Ahad. Muhammad adalah maujud, Ahmad adalah diri batin atau dikatakan dengan sifat ihsan. Sementara Ahad adalah sebuah wujud ba'dal tunggal. Satu kesatuan inilah yang membuat ada limpahan-limpahan hak dari Allah kepada maujudnya, yaitu Muhammad. Hak-hak yang dinyatakan dua perkara. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma, sesungguhnya aku Allah, Sayyidina dan aku Muhammad. Hakikat berbunyi demikian yang dilihat dari sisi hijahiyah. Tetapi dari hak dan wewenang Allah melimpahkan kepada kodratnya yang bernama Muhammad dalam bentuk syafaat, yaitu Islam, yaitu sebuah agama diri. Muhammad Khadim Az-Zali sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku Allah dan aku Tuhan, alaihi wasallam, yang menyelamatkan. Ini yang dikatakan hubungan syafaat, hak dan wewenang Allah yang dihibahkan kepada kodrat yang maujud, yaitu Muhammad. Barang siapa yang memuji Muhammad, maka terpujilah rohaninya, yaitu Ahmad. Dohirnya Allah, maujudnya Muhammad. Makanya dikatakan, perlihatkan kepada kita seperti apa Rabbil Alamin dengan rahmatan fil alamin, itu bedanya sangat tipis. Hakikat kandungan yang terjadi pada Rabbil Alamin yang menguasai sekalian alam, sementara rahmatan fil alamin, rahmat daripada seluruh alam, alam demi alam, alam kepada alam, alam isi kepada alam. Rahmat itu alam, fil alamin sekalian alam. Artinya tempat alam itu ada pada Nur Muhammad. Antara rahmatan fil alamin dengan Rabbil Alamin itu tidak ada bedanya sebutan atas nama kodrat wujud dan maujud. Yang Rabbil Alamin itu jugalah yang dikatakan rahmatan fil alamin,
Karena apa? Karena kodratnya Muhammad, wujudnya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita memahami sallallahu alaihi wasallam, artinya syafaat yang ditetapkan atas nama umat, keumatan dirinya sendiri, yaitu Muhammad. Karena sifat Tuhan itu adalah dipuji, maka dia siapkan kodrat keumatannya yang berkodrat Muhammad. Seperti apa mewujudnya Muhammad? Berupa-rupa Allah pada Adam. Adam adalah kodrat awal sepuh yang dituakan dari semua kodrat. Maka dikala Allah menguji iblis, sujudlah engkau ke kaki Adam, tapi iblis melihat wujud tempat persembunyian, bukan melihat sesuatu yang bersembunyi di dalam wujud itu. Maka iblis ingkar untuk menyembah dan sujud di kaki Adam. Artinya dia belum tahu Adam itu adalah maujud rupa-rupanya Allah. Berkodrat Allah pada Muhammad, berupa-rupa Allah pada Adam, dan adanya Allah pada batin. Itulah a-i-u, ha-hi-hu, ah-ih-uh. Tiga kodrat ini adalah syafaat namanya. Itu adalah syafaat. Bersyafaat wujud Allah kepada batin, bersyafaat Allah kepada kodrat zat bernama Muhammad, dan bersyafaat Allah kepada alam kodratnya Adam, hayatnya Allah. Kalau Adam sudah hayatnya Allah, berarti Muhammad adalah hayyunnya Allah yang hidup. Kalau Muhammad hayyun, berarti qayyumnya Allah lah Allah yang menghidupkan. Ini adalah napas atau ruh Allah. Inilah dikatakan amruhu, si wujud am yang menjadi ruhku, hayatku, ruhku, ruha, ruhi, dan ruhu. Innama amruhu, semuanya adalah ruhku. Maka dikatakanlah Muhammad itu Rasulullah. Itulah ruh yang berasal dari Allah, ruh yang diperintah. Maka kedekatan itu sangat luar biasa antara hayat dengan yang hayyunnya, antara hayyun dan qayyum dalam satu tarikan nafas. Bagaimana bisa tidak disebut syafaat? Inilah yang dikatakan dengan syafaat. Satu wujud dan tiga makom. Makom ketuhanan, makom keumatan, dan makom alam. Alif lam mim. Allahu alam, itu adalah alamnya Allah. Al-am, alam. Al-am, alam batin. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara panggilan sebutan Allah, Muhammad, dan Adam. Tiga kodrat alif, bukan alif yang tiga, tapi kodratnya tiga kodrat a, i, u. Tiga alif berdiri, tetapi alif tetap satu. Yang tiga adalah kodrat marwahnya, di ketuhanannya, di kemanusiaannya, di keumatan, dan di alamnya, di kodrat alamnya. Sempurna sekali Allah bersyafaat.
Jadi kalau sapaan itu boleh kita jemakan dengan artikan dengan jelmaan, boleh saja. Karena itu adalah ikatan satu hayat dalam dua jiwa. Boleh kita katakan itu adalah sifat jelmaan atau maujudullah. Ada wujud, ada wujud, dan ada yang maujud. Jadi perpaduan antara zat dan sifat menjadi hayatnya Allah adalah salah satu kesimpulan yang bisa ditarik. Hayatnya Allah satu kesatuan yang bisa ditarik dari tiga makom hidayahnya. Tiga makom maujud. Maujud pada alam adalah Adam. Maujud pada Muhammad, pada umat adalah Muhammad. Maujud pada hayat adalah Allah. Ini dinamakan diri penguasa atau kita sebut dengan diri Rabbani sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan oleh diri berkodrat Muhammad berupa-rupa pada Adam, sesungguhnya aku Allah lah yang menyelamatkan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, sesungguhnya aku Allah, alaihi Tuhan, Allah Tuhan yang hidup, alaihi wassalam yang menyelamatkan. Ini yang dikatakan syafaat. Nah, barang siapa yang mendapatkan kodrat tersebut, maka selamatlah dia dari dunia dan akhirat. Barang siapa yang berdiri dengan kodrat itu, Nur Muhammad hayatnya Allah, maka tidak akan disentuh oleh sakitnya sakaratul maut dan tidak akan terjilat oleh sentuhan lidahnya api. Tetapi kemuliaan membuat semuanya wala tafarakula bismillah, semua akan tunduk kepada kodrat tersebut, karena kodrat ini adalah maujudullah. Jadi barang siapa yang merasakan maujudullah adalah dirinya atau keumatan Allah adalah diri, maka beruntunglah orang-orang yang berilmu. Afkala lal fil mu'minin, insyaallah. Tentunya dengan peningkatan derajat-derajat kepada Allah, memahami, mentadabur dan bertajali, itu adalah kenyataan yang harus dilalui. Tidak cukup dengan sebuah pengakuan dan pandangan, tetapi harus ada rahasia yang mengantarkan rasa. Rahasia yang mengantarkan rasa dari pandangan batin tersebut, itu menandakan sudah sampai ke marwahnya Allah tentang apa yang menjadi pokok amalan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mari kita lakukan peningkatan martabat Allah pada diri, dan martabat insan adalah diri. Bagaimana Allah mendirikan sifat-sifatnya dengan perjalanannya, inna lillahi dengan milah kedatangan, wa inna ilaihi rajiun dengan keberangkatan dan kembali. Indah sekali. Jangan kamu mencari kehidupan dalam yang hidup, tapi nikmatilah dirimu sebagai kehidupan, karena hidupnya Allah adalah Muhammad, yang menghidupkan adalah wujud batinnya Allah, dinamakan billah. Kalau kita sudah menjadi sebuah kodrat yang maujud, tinggal lagi kita beramal, beriman kepada diri dengan nama imanullah. Tentunya dengan merasakan
nikmat rahasia yang nyata pada hidup. Kalau nikmat sirullah itu belum sampai, berarti dirimu belum menerima perubahan kodrat keumatan menuju kodrat ketuhanan. Maka berlarilah di dalam kebaikan, berlarilah menuju kebaikan, jangan menunda-nunda kebaikan. Apabila kamu menunda kebaikanku, maka akan aku tunda permohonanmu. Jamaah yang dirahmati Allah, sallallahu alaihi wasallam adalah ayat syafaat yang sangat kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adalah syafaat yang sangat kuat. Dua ayat itu adalah ayat pernyataan kehambaan Allah pada Muhammad. Insyaallah para jemaah, mari kita selalu berbagi rasa, berbagi ilmu dan wawasan. Insyaallah Allah berikan kemudahan kepada hati yang ikhlas berbagi. Mempelajari semua tanpa mempersiapkan kekuatannya, laksana kita dalam keadaan menghayal. Tetapi laksana kekuatan dibangun dan memperjalankan. Ternyata itulah kebukti keindahan Allah. Nyata ilmu pada diri, dan diri adalah wujudnya ilmu. Bukan sebuah amalan, tapi wujud yang diamalkan. Itulah diri. Insyaallah para jemaah, mari kita tingkatkan selalu iman tauhid kita menuju singgasana al-haqqullah, menuju singgasana izzatullah, alam sifatullah. Dengan zat dan sifat kita sudah bisa menuju al-haqqullah. Tapi tidak hanya sebatas mengaku, tetapi nyata dijalankan. Bagaimana mendapatkan diri ihsan yang kosong untuk menatap kehadiran zatnya Allah berwujudkan diri, sehingga terjadi komunikasi batin, menyatukan kodrat yang tersebut menjadi satu kodrat yang mengabdi kepada dirinya semula. Insyaallah para jemaah, mari kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan, berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Ingat jamaah, marifatullah, ilmu yang hidup di ujung tanduk, di ujung jarum. Apabila engkau tidak sami'na wa ta'na, maka engkau akan jatuh di dalam pemahaman yang sia-sia. Yakinkan dirimu kepada Allah kalau kamu itu sanggup memperjalankan kodrat dirimu kepada yang wujud semula jadi. Tidak ada keluhan, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Justru dirimulah yang lari kepada tingkat ketinggian dan menghinakan kepada tingkat kerendahan, karena kamu tidak paham apa maksudnya Allah. Insyaallah kita buka hati kita dan kita menerima keputusan Allah pada diri kita. Baik bagi Allah sudah pasti baik buat kita. Baik buat kita belum tentu baik buat Allah. Insyaallah. Demikian para jemaah, wawasan tentang syafaat. Jangan nanti kita tidak mengerti apa itu syafaat. Pandangan amaliyah, pandangan ibadah, pandangan hakikat, pandangan tarekat dan ma'rifat tidak akan pernah sama dalam memandang. Maka carilah pandangan yang membuat kamu nyaman dan indah dan tidak keluar dari hukum tauhid. Insyaallah. Baik jemaah semuanya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.